wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati DKM Mushola Taubah dan beserta jajarannya, di sini diwakili oleh Pak Teguh ya sebagai bendahara. Yang kami hormati guru-guru Rumah Quran Bilal bin Rabah. Yang kami hormati ayahanda, bunda, orang tua santri Rumah Quran Bilal bin Rabah. Yang kami banggakan, cintai ya, ananda-ananda santri Rumah Quran bin Rabah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan untuk hadir ya, untuk memenuhi undangan kami yang sudah kami berikan lewat ananda pada hari Kamis kemarin, yang merupakan rapat evaluasi atau silaturahmi dengan orang tua santri. Ini merupakan program wajib kami di sini yang kami canangkan, yang kami rencanakan sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan. Kalau dihitung dari Mei, Juni, Juli, sekarang masuk Agustus, berarti sudah hampir 3 bulan. Jadi kita adakan rapat evaluasi dan silaturahmi sekali 3 bulan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh calon kades kita Pak Agung yang mengatakan tadi, itu untuk ajang silaturahmi. Karena terkhusus ananda-ananda yang sudah lama, yang sejak 2022 ya, yang masuk sama kita itu, kalau bisa dibilang nggak pernah kita silaturahmi sama orang tua santri. Kalau yang baru mungkin kembali pas pendaftaran pernah kita saling ngobrol, tapi dengan yang lama hampir 1 tahun kita nggak pernah ngobrol bareng. Nah, untuk memperkuat tali silaturahmi, membangun emosional yang bagus antara kita sama antara guru dengan orang tua, kita rencanakan dan mengadakan rapat evaluasi dan silaturahmi ini. Jadi untuk memperkuat. Yang kedua, tujuan kita mengadakan ini untuk evaluasi. Evaluasi, ada beberapa hal-hal yang ingin kita evaluasi bareng. Karena bisa dikatakan sebagaimana disampaikan Pak Agung juga tadi, harus ada kerjasama antara guru dan orang tua santri. Jangan sampai dikatakan dalam pepatah Indonesia, cinta bertepuk sebelah tangan. Kita ngolah gini-gini, tapi di rumah orang tua ternyata tidak ada kerjasama sama sekali. Makanya ini bisa dikatakan oleh para ulama, salah satu penyebab gagalnya lembaga Quran, rumah Quran, atau sekolah baik negeri atau swasta, tidak adanya kerjasama antara orang tua santri atau orang tua siswa dengan pihak sekolah. Pihak sekolahnya setiap hari tentunya punya visi misi, punya rencana, punya tujuan supaya anak-anak ini beradab, berakhlak mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasul, cinta sunnah Rasulullah. Namun realitanya ketika sampai di rumah ternyata itu dihancurkan. Dihancurkan dengan apa? Dihancurkan dengan HP, game, sosial media, TV, ya, banyak main yang lain-lainnya. Ketika orang tua tidak bisa memanage waktu anak, maka ibaratnya guru di sekolah membimbing tapi di rumah dirusak. Nah, itulah yang ingin kita antisipasi. Jangan sampai kita di sini meskipun 3 kali sepekan 2 jam, jangan sampai itu dirusak gara-gara tidak ada manajemen waktu di rumah oleh orang tua. Nah, itulah yang kita evaluasi hari ini ya bunda. Kenapa kita mengundang ya bunda ke sini? Kita pengen ngobrol bareng-bareng, ngobrol santai ya, ngobrol cinta. Apa kata para sahabat? Hayya najlis nu'minu sa'atan. Yuk kita duduk sejam saja. Kita ngobrol tentang keimanan, kita ngobrol tentang anak-anak kita ngobrol tentang perkembangan dan masalah-masalah yang perlu kita berikan solusi bareng-bareng. Ya bunda dan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak panjang, di sini
setelah ini insyaallah ta'ala nanti saya akan berikan ada 5 poin yang ingin saya angkat ke ayah bunda, dan ini merupakan evaluasi ya. Evaluasi seperti 3 bulan ini kita pencapaian progres kita sampai di sini. Ini yang kami bisa berikan kepada ananda-ananda. Nanti insyaallah ta'ala guru-guru halaqah akan menyampaikan ke ayah bunda perkembangannya. Ya, kalau nggak salah ini mungkin saya tanyakan lagi ke gurunya, karena saya sudah dari awal juga sudah sampaikan bahwa guru wajib memberikan laporan ke orang tua lewat grup khusus yang bersama orang tuanya. Kalau saya, grup Sofia ya bin Huyai bin Attab, itu saya berikan setiap akhir bulan. Ya, setiap akhir bulan saya berikan laporan perkembangan ananda. Fulan bin Fulan, Iqra'nya bacanya sampai halaman berapa, peningkatannya sampai berapa, hafalannya dari ayat berapa sampai berapa, itu kami berikan laporan. Sudah sampai laporan ini kayak bunda? Sudah sampai? Yang halaqah sedih sudah? Sedih sudah sampai laporannya? Di grup khusus orang tua? Laporan perkembangan anak yang nanti tolong disampaikan ya. Maryam? Belum. Raihan? Belum. Oke. Saya mohon guru-guru ya kerjasamanya juga supaya orang tua juga tahu perkembangan anaknya. Jadi tolong di-share di grup orang tua. Minimal kalau seandainya nggak bisa 1 kali sepekan, sampaikan 1 kali sebulan. Ya, sehingga orang tua tahu bagaimana perkembangan anaknya dari bulan ke bulan, dia tahu. Ya, insyaallah mungkin kayak ananda-ananda yang halaqah yang bulan kemarin masih Iqra 4, sekarang udah Iqra 5. Yang kemarin Iqra 5 sudah Iqra 6, ya. Yang kemarin Iqra 1 dan lagi Iqra 2. Jadi orang tua tahu bagaimana perkembangan anak setiap bulannya. Insyaallah nanti kami menjadi evaluasi dari kami untuk guru-guru. Bunda dan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kami sampaikan yaitu mengenai kehadiran santri. Setelah kita sepakati di awal penerimaan santri baru, ini baik santri yang lama ataupun santri baru yang baru masuk kemarin, kita sudah sampaikan kepada orang tua ya. Dan ini peraturan yang tertulis yang mohon maaf mungkin belum kami share ke ayah bunda, tapi kami pernah sampaikan secara lisan, yaitu kehadiran santri dalam 1 bulan itu sebanyak 12 kali pertemuan yang kami berikan keringanan. Boleh izin berapa hari? 2 hari. Kami ulangi lagi ayah bunda, santri di rumah Quran ini kami berikan izin cuma 2 kali dalam sebulan selama mereka masuk. Pernah kami hitung 30 hari atau 29 hari atau 28 hari mentok di bulan Februari itu. Kalau kita masuk sebulan 12 hari, berarti sisanya berapa hari liburnya? Ada 18 hari kan? Atau 18 atau 17 hari. Kita ambil 12 hari, bahkan itu kita kasih diskon 2 hari lagi. Ya, kita ambil 12 hari, kita kasih diskon, mangga ketika ada kegiatan boleh izin 2 kali sebulan. Jadi ibaratnya cuma 10 hari kalau bersihnya, kalau bahasa untung jual beli itu bersihnya cuma 10 hari. Kita mohon ke ayah bunda 10 hari itu tolong banget. Pertama, perhatikan kehadiran anandanya. Kita nggak minta banyak, 10 hari saja dalam sebulan. Jadi tolong kehadiran anda itu diperhatikan. Ya, yang kedua, tolong jangan buat kegiatan keluarga kalau nggak urgent banget pada hari yang 10 ini. Silakan cari hari yang lain, banyak kok. Hari Ahad, Senin, Rabu, ya, Jumat, itu 4 hari kami berikan, silakan. Dan kami sengaja nggak ambil hari Ahad karena dulu pernah ada yang zulim, kalau nggak salah bapak masih ingat banget. Anak-anak itu pengen istirahat, benar. Karena itulah kami ambil. Tapi weekend stop dan jangan ada kegiatan hari Ahad. Kami berikan hari luang penuh untuk anak hari Ahad itu supaya bisa bersama keluarga, bisa istirahat, bisa ngambil liburan.
Jadi tolong jangan ambil lagi waktu ngaji anak gitu. Ya, tolong banget jangan ambil waktu ngaji anak lagi. Karena apa? Berdampak pada hafalan anak, berdampak pada bacaan anak. Karena di sini ayah bunda kita pakai sistem per semester. Dalam 1 tahun ada 2 semester, yang 1 semester 4 bulan full aktif. Dan itu masing-masing ada kurikulumnya. Kurikulum semester pertama ini ada kurikulum adat. Ya, mungkin nanti akan disampaikan oleh gurunya di grup-grup masing-masing. Kalau guru saya sudah saya sampaikan materi adabnya. Ada materi fikih ibadah, ada doa-doa pilihan, ada tajwidnya. Dan ini kalau anak tidak malas ngaji, jarang masuk, otomatis ketinggalan dan itu terbebani ke gurunya. Ananda sudah sampai mad asli tapi udah sampai pertengahan, Ananda baru karena jarang masuk, akhirnya gurunya capek. Kasih waktu yang tersisa untuk khusus untuk dia dijelaskan materi ketinggalan. Kasihan kan cuma 2 jam, kita nggak banyak. Karena itu kita minta ke orang tua, mohon banget 10 hari bersih itu izinkan kami Ananda untuk kesini untuk kami didik. Dengan ambil lagi dengan alasan mungkin ya gimana lah gitu. Putar-putar kemarin juga saya ini kejadian, saya mau angkat tapi mungkin jadi pelajaran saya nggak sebut nama. Minta izin ke saya, katanya Anandanya sakit. Ternyata pas ngaji Ananda di depan lah. Tadi kan orang tuanya izin kamu sakit. Enggak Ustaz, saya enggak sakit. Saya bilang yang izin siapa? Dan saya tanya-tanya, ketawa sama anak itu. Sampai ke saya WA, Ustaz, saya izin apa? Ananda izin enggak ngaji karena sakit. Oh mangga ibu, semoga cepat lekas sembuh, saya bilang. Habis maghrib saya duduk, ternyata Ananda di depan, pas depan saya. Saya tanya, kamu kan sakit? Enggak, saya enggak sakit. Saya bilang Allah ya Rabbi. Jadi hal-hal semacam ini jangan sampai terjadi lah ya. Jadi kejujuran itu harus ada, ya, keterbukaan antara orang tua dan guru itu harus ada. Jadi jangan sampai karena gara-gara sesuatu kita minta izin yang tidak tepat. Ya. Jadi izinnya mohon maaf. Tolong berikan kami 10 hari bersih itu, kalau bisa, kalau nggak ada yang urgent banget, tidak sakit, tidak ada keluarga yang meninggal, tolong izinkan anak itu 10 hari bersih itu datang ke musola atau taubat. Itu yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, ketika minta izin ayah bunda, kita sudah buatkan grup khusus. Jadi mohon jangan izin lagi di grup yang keluarga. Ya, kalau memang ada yang belum masuk ke grup khusus, silakan chat siapa gurunya, supaya gurunya masukin ke grup khususnya. Jadi tolong ketika minta izin ke grup khusus masing-masing, supaya gurunya tahu, oh ini Ananda nggak masuk karena gini. Karena kalau masuk ke grup orang tua, kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang jarang baca. Saya buka scroll aja sudah. Apalagi kalau sudah banyak. Jadi mohon ke depannya, kalau seandainya ada Ananda yang mau izin, silakan izin langsung ke grup orang tua lah. Grup halaman masing-masing. Bisa dapat difahami ya bunda? Insyaallah ya. Mohon kerjasamanya untuk kedepannya untuk masalah kehadiran. Nah, kemarin juga ada yang sampai ke kami, tapi kami bilang kita nggak bisa kasih izin. Orang tuanya minta izin, anaknya mau mondok. Saya bilang yang mondok silahkan mondok kalau mondok. Cuma anaknya baru lulus TK yang satunya. Terus satunya masih belum masih SD ya. Saya bilang silakan, tapi kalau bunda Umah minta izin untuk kita izinkan berbulan-bulan untuk tidak masuk karena mondok, terus nanti habis mondok masuk sini lagi, itu bukan peraturan kita. Kalau mau silakan mondok dan datang ke sini bagus-bagus, insya Allah nggak ada larangan. Silakan mau mondok. Dan alhamdulillah kemarin datang ambil anaknya 2 orang dan dipondokkan anaknya. Tapi saya nggak tahu perkembangannya sekarang itu. Intinya ayah bunda bermulai dengan izin masuk, keluar masuk, dan izin hadir atau tidak hadirnya di sini, tolong kerjasamanya. Insyaallah bisa dipahami ya bunda ya. Yang kedua ya bunda, mengenai tugas santri.
Sering ketika kita rapat evaluasi sama guru setiap akhir bulan di sini, kita juga setiap akhir bulan ada rapat evaluasi sama guru. Yang sering dikeluhkan sama guru, yang paling sering dikeluhkan sama guru ya bunda, ketika gurunya memberikan tugas sampai di sini tidak dikerjakan. Nah, tugasmu hafal surat ini, ayat ini sudah ditalkin di sini sampai di sini. Pasti tanya udah hafal belum? Belum. Kenapa? Banyak tugas ini banyak alasan. Sehingga anak itu ketinggalan dari temannya. Ayo bunda, saya ulangi lagi, angkat lagi. Mohon maaf. Rumah, 3 tipe rumah yang banyak di Indonesia ini, bahkan dunia begini. Interaksi mereka sama Al-Quran itu ada 3 tipe rumah itu. Tipe pertama, tipe mawas diri namanya. Tipe rumah yang mawas diri adalah tipe yang di dalamnya itu ada ayah-ayah, bunda-bunda yang memang dari segi background tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Namun mereka sadar bahwa anak-anaknya nggak boleh seperti mereka. Anak mereka ini harus lebih dari mereka. Akhirnya mereka mencarikan lembaga Al-Quran, guru Al-Quran, dimasukkan dan diminta untuk diajarkan. Memang background mereka di rumah mereka itu tidak memahami dan tidak membaca Al-Quran. Cuma mereka punya kesadaran, mawas diri namanya. Dan inilah yang banyak ditemukan di Indonesia, di masyarakat kita sekarang. Alhamdulillah, kesadaran orang tua itu yang sangat kita butuhkan. Yang kedua, yang ini yang sangat jelek, yaitu keluarga rumah yang tidak kenal sama sekali dengan Al-Quran. Sudah gak bisa baca, anak-anaknya sudah gak bisa baca, tidak memasukkan dan mencarikan anaknya guru Al-Quran. Akhirnya apa terjadi? Anaknya sampai dewasa gak bisa baca Quran. Sebagai gantinya apa? Mereka sibuk isi rumahnya dengan musik, dangdutan, game, joget-jogetan, rokok dan segala-galanya. Inilah rumah yang rusak. Sehingga jangan heran anak-anaknya pun ikut rusak. Dan yang ketiga, dan inilah ayah bunda yang nomor 3 ini, yang nomor 1 dan 2 tadi itu, yang butuh kerjasama. Jadi jangan heran saya bilang tadi itu, sedikit lembaga Al-Quran yang sukses gara-gara kerjasama orang tua itu tidak berkembang. Kita berikan anak itu tugas, orang tuanya di rumah gak memperhatikan. Nah, nanti kamu ulang hafalan 3 kali ya sama orang tua. Iya Ustaz. Sampai di sini ditanya, udah beroja? Gak pernah. Ada orang tua seperti itu, ada. Tapi alhamdulillah ada juga orang tua yang bekerja sama. Saya sering sampaikan guru-guru di sini, alhamdulillah ada juga orang tua yang bisa kerja sama dengan kita. Saya tulis, kalau catat di buku mutabah itu, kalau anak itu nggak lulus Iqra hari itu ngajinya, saya bilang tolong ulangi sama orang tua 3 kali. Nanti pas ngaji hari Kamis sampai Sabtunya saya tanya udah umur aja, udah. Sama siapa? Sama ibu. Itu namanya orang tua contoh. Jadi ketika kita minta bantuan, dia bantu anaknya di rumah. Ya, dia bantu kita. Jadi kerjasama antara 2 pihak ini berjalan. Akhirnya yang terjadi apa? Anaknya cepat pintar, anaknya cepat ngerti, anaknya cepat paham dan cepat hafal. Tapi kalau guru saja ngomel di sini, suruh hafal talqin, tapi di rumah nggak dibantu, ya gimana? Ini ya saya bilang, saya juga nggak bisa ini. Sampai di sini ada yang hafalan, alhamdulillah. Ketika ditanya, ada yang hafal, ada yang nggak hafal. Yang alhamdulillah ada juga orang tua santri yang dari awal anaknya dipersiapkan dulu. Sebelum masuk halaqah sudah dihafalin 1 ayat, 2 ayat. Pas ketika talqin memperbaiki bacaan, dia sudah hafal, itu yang enak. Jadi intinya kerjasama orang tua. Ayah bunda, kami berikan untuk anak-anak itu ada 1 buku mutabah Iqra. Saya tanya, selama anak ngaji 3 bulan ini, yang sering cek buka buku mutabah anaknya
Cung, atas angkat saja, atas. Oke, alhamdulillah ada sebagian. Oke. Ada buku mutabah Iqra yang kita setiap ngaji itu kita catat pencapaian anak itu ada di sana. Yang sering buka-buka lihat tanda tangan kita, anak ini lulus apa tidak, ada sebagian. Berarti sebagian nggak pernah buka berarti. Makanya nggak tahu pencapaian anaknya sampai mana. Mulai hari ini, besok lusa, tolong ya bunda ketika anda pulang, tagih mana buku mutabahmu, dibuka. Ketika anda lulus alhamdulillah senang. Tapi ketika anak itu pulang, tanya, sini ibu bantu kamu, coba ibu dengar. Itu dong caranya ibu bunda. Sini saya dengar bacaanmu ini salah, dilancarin sama ibu dan nanti pas ngaji lulus, alhamdulillah. Tapi kalau sudah 3 bulan ini nggak pernah dibuka buku mutabah anak ini, ya gimana lagi saya bilang. Ya. Oke. Yang kedua, itu bukan untuk buku mutabah. Kita kasih modul adab. Adab enggak ada. Adab itu dari guru semuanya, ada bukunya dari guru. Ada modul hadis doa pilihan, ada modul fikih ibadah, dan ada modul tajwid. Kalau saya tanya ayah bunda ya, cung sekarang ini, yang selama 3 bulan ini pernah nggak ketika anda pulang hari ini kamu belajar apa? Cung, hari ini belajar apa nak? Cuma 3 orang yang kan? 3, saya ada lagi. Ini problem kita ya bunda. Masalah pelajarannya kita nggak menanyakan anak itu. Coba pas pulang tanya, nah tadi belajar apa? Pasti hanya kita jawab, kita belajar bersama orang tua. Gimana bersama orang tua itu? Ketika berangkat wajib salam, izin, minta doa. Itu yang kami ajarkan di sini. Iya. Ada tertutup gimana? Harus pakai niat, harus berwudu. Ya. Berdoa sebelum memulai, tidak berisik ketika guru menjelaskan, tidak menzalimi teman, tidak mengambil hak teman tanpa izin. Itu kami ajarkan semua. Coba tanya sekali di rumah. Tapi masalahnya kita jangankan buka bukunya, tanya aja nggak pernah kita tanya ya bunda. Nah, apa tujuan kita tanya? Itu apresiasi sehingga kita anak itu merasakan orang tuaku perhatian juga sama saya gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya tanya lagi, silakan cek tangannya. Evaluasinya ya, evaluasi supaya kita lebih ini lagi. Anak-anak itu di sini kita sering perbaiki masalah jilbab, masalah sholat. Saya bunda perhatikan. Kita anak perempuan sering tekankan di sini masalah jilbab. Jilbab itu kita jadikan kurikulum wajib. Jilbab kurikulum wajib. Salat kurikulum wajib. Ketika Ananda nggak sholat, ketika Ananda terlambat sholat, pernah nggak ayah bunda tegur? Cung, pernah ditegur? Tegur saja atau suruh sholat? Alhamdulillah. Itu yang kita butuhkan ya bunda, kerjasama yang seperti itu, kerjasama yang seperti ini. Jadi kedepannya mohon bantuannya ketika kami berikan tugas, coba tanyakan sampai rumah bu bunda ya. Ada tugas enggak? Tanya gitu. Nanti hari Selasa kita ngajar di sini, sampai rumah anaknya tanya bunda ayah, nah ada tugas enggak? Oh ada apa? Ayah ngafalin surat An-Naba ayat 25. Bantu kalau ada tugas seperti itu. Tapi masalahnya kami di sini berikan tugas, sampai hari besoknya saya tanya tugasnya sudah hafal belum? Belum. Karena nggak ada kerjasama antara orang tua. Jadi
mohon nanti kalau ngaji hari ngaji itu tanya anak-anaknya ketika ada tugas terus mana tugasnya. Oh ini tadi bunda saya ngaji Iqra tapi nggak lulus kata Ustaz diulangi 3 kali. Bantu anaknya ulangi 3 kali. Itulah namanya orang tua yang perhatian. Yang ketiga, wazadun. Ustaz, yang ada ya, dua-duanya. Ayat. Jadwalnya